Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Karangtengah, Bapak Sulipto SPDSC, serta Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Karangtengah yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di SD Negeri 1 Karangtengah dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga syafaatnya bisa kita raih bersama-sama di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang saya hormati, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian dalam rangka memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif. Dalam hal ini modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 kelas 11.029. Dalam hal ini adalah saya Wiwit Sasmita yang bekerja di SD Negeri 1 Karangtengah sebagai guru kelas 5. Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, sebelum kami mulai diseminasi budaya positif ini, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Wiwit Sasmita CGP angkatan 11 yang hari ini nanti akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4, yang saya hormati pada Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri 1 Karangtengah yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Wiwit nanti. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah merasa sangat senang dan tersanjung karena SD kita SD Negeri 1 Karangtengah pada tahun ini ada CGP, yaitu Bapak Wiwit Sasmita yang tergabung dalam CGP angkatan 11 tahun 2024. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Wiwit itu menjadi CGP angkatan 11 ini tentunya akan dapat banyak memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan kita sebagai teman beliau nanti akan kecipratan, akan ketularan ilmunya. Nanti kita bisa memperoleh ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Wiwit, terutama tentang budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dan mudah-mudahan pula Bapak Ibu yang belum mengikuti program guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia tahun depan bisa mengikuti, terutama Bu Iin ajak kalian. Ya, kemudian yang lebih muda, yang Bu Iin bersemangat kepengen melu, apa maning yang muda-muda, itu seperti itu. Ya, Bu Ayu, Pak Agung, semangat. Bu Trise, kemudian Bu Ulin, mudah-mudahan tahun depan terbawa semuanya, ada Bapak, insya Allah semua pembelajaran di guru penggerak setelah selesai pembelajaran ya Pak Wiwit
Jadi setelah jam selesai KPM, jadi insya Allah tidak akan mengganggu KPM. Dan semuanya dibiayai oleh negara, jadi jangan khawatir jenengan harus mengeluarkan uang, tetapi semuanya dibiayai oleh negara. Bahkan kalau ada lokakarya dari mulai lokakarya 0 sampai dengan lokakarya 6 apa 7 ya? 7. Lokakarya 7 itu ada uang transport untuk semua calon guru penggerak. Jadi Pak Wiwit ini lagi mengamalkan ajaran Islam juga. Tholabul ilmi fardhatun itu dalam Al-Quran. Mencari ilmu itu fardhatun. Kenapa fardhatun bukan fardhatun? Itu menunjukkan banget wajib. Kalau dalam hadis ya tholabul ilmi minal mahdi wa ilal mahdi. Dalam bahasa Inggris long life education. Itu jadi kita itu dianjurkan menurut ilmu itu dari buayan sampai dengan liang lahat. Walaupun kita sudah sarjana, sudah S2 barangkali, ini guru penggerak itu sesuatu yang lain dari yang lain. Kalau saya menganggap bahwa modul-modul di guru penggerak itu adalah cara belajar, cara mendidik anak, cara menggali potensi anak, cara membimbing anak menuju kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah dulu yang sudah disampaikan di sekolah-sekolah keguruan seperti PGA, SGO atau SPG. Itu materinya hampir sama, mirip-mirip, hanya sekarang sudah dikembangkan dengan yang lebih canggih. Oleh karena itu, monggo kalau yang belum masuk dalam program guru penggerak tahun depan ikuti, dan sekarang mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wiwit ini, dan mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita. Kata para ulama kan ada kun ngaliman wala takun jahilan, ada kun ngaliman au mustamingan au muhibban. Ya begitu ya Bu Wiwit. Kalau kun ngaliman wala takun jahilan, ya jadilah kamu orang yang berilmu, jangan jadi orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu itu pasti dari tampangnya saja sudah sangat berbeda dari orang-orang yang tidak berilmu, apalagi sampai dengan rezeki. Kalau yang ilmunya lebih tinggi, ya biasanya rezekinya akan lebih banyak. Walaupun bukan jaminan bahwa orang yang ilmunya tinggi itu akan menjadi kaya raya, tapi setidaknya memperbesar peluang untuk hidup layak. Kalau orang yang tidak berilmu, maka peluang untuk hidup layaknya pasti akan berkurang. Kalau kita tidak menuruti hadis yang tadi, adalah hadis satu lagi ya, kun aliman au mustaminan au muhibban. Jadilah kita orang yang berilmu. Kalau tidak ya mustamingan, orang yang senang mendengarkan. Nah ini yang hari ini kita akan lakukan. Mudah-mudahan kita mendengarkan penyampaian dari orang yang lebih berilmu dari kita, karena memperoleh kesempatan mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian mustamina mendengarkan, muhibban atau paling tidak ngerungokna bubuk banget, ya cinta atau menyukai orang-orang yang berilmu, menyukai orang-orang yang berilmu, bukan membenci, bukan memfitnah dan sebagainya. Barangkali itu sebagai motivasi kita untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Wiwit, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wiwit ini nanti bisa diterapkan untuk anak-anak kita, sekolah kita, nusa dan bangsa, untuk menuju ke arah yang lebih baik dan bermanfaat, yang bisa menuntun kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yang berikutnya adalah langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan inti dari acara ini, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 CGP angkatan 11, yaitu saya Wiwit Sasmita, kelas 11.029, bertempat di SD Negeri 1 Karangtengah, Kota Samtidi, Cilombo.
Terima kasih. Next, Pak Agung. Salam dan bahagia. Ini adalah ciri khas salam dari guru penggerak, itu salam dan bahagia. Ini mungkin sering Bapak Ibu temui juga ketika masuk ke PMM ya. Betul. Salam dan bahagia. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 1 Karangtengah. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 1 Karangtengah. Ya, tujuan diseminasi. Yang pertama adalah tujuan diseminasi ini adalah yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya itu sendiri adalah kalau kita merujuk kepada pendapatnya dari Profesor Selo Sumarjan yang sering kita pelajari di SMA nih Bapak Ibu, budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia. Itu yang paling saya hafal karena definisinya singkat pendek, itu dari Profesor Selo Sumarjan. Profesor Selo Sumarjan juga mempunyai mahasiswa kesayangan yang bernama Wahyu Sardono atau dikenal dengan nama Dono Warkop. Gitu. Jadi Dono Warkop itu adalah murid kesayangannya Profesor Selo Sumarjan yang juga Bapak Sosiologi Indonesia. Berikutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang berikutnya memahami peran, yang ketiga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep budaya positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena budaya positif bisa menimbulkan yang pertama mengurangi tindakan-tindakan negatif dari peserta didik. Jadi tidak harus dengan hukuman atau tidak harus dengan menghardik, tapi dengan munculnya budaya positif di sekolah, otomatis siswa juga akan bertindak sesuai dengan keyakinan kelas atau tata tertib yang ada di sekolah. Next. Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Yeah. Yang setuju? Tunjuk jari. Oh semuanya yeah. Dan ternyata sebetulnya hukuman ini tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Hukuman sama sekali tidak menyelesaikan masalah karena yang pertama hukuman itu bersifat sementara, dan tidak memberikan kesadaran terhadap kesalahannya. Jadi hanya bersifat sementara. Kalau ada pengawasan, kalau ada penghukumnya baru dia menurut gitu. Kemudian hukuman itu efektif selama diawasi. Kemudian yang berikutnya, hukuman juga bisa menimbulkan resistensi atau perlawanan, pemberontakan atau pembangkangan bahkan. Itu jadi hukuman sebetulnya tidak bisa mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Hukuman dengan hal positif. Jadi ada semacam restitusi. Setuju ya? Betul, bahwa hukuman dengan hal positif atau hukuman positif itu juga mengajarkan tanggung jawab kepada siswa, dan siswa itu tidak merasa dipermalukan. Beda kalau misalnya dia bersalah kemudian di depan kelas disuruh berdiri memegang telinga sambil mengangkat kaki satu seperti itu itu mempermalukan siswa dan nanti bisa menimbulkan
resistensi atau pembangkangan. Kemudian hukuman dengan hal positif juga bisa mengurangi kebencian atau mengurangi perlawanan dan juga tidak mengganggu hubungan guru dengan siswa dan juga bisa meningkatkan harga diri peserta didik. Kalau harga diri itu sudah terbangun, dia akan menyadari kesalahannya dan akan tidak bertindak kesalahan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini penghargaan tidak tidak hanya dalam bentuk uang atau barang-barang atau materi, bisa juga dengan jempol atau tepuk tangan atau mungkin sanjungan-sanjungan. Itu. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Betul bahwa penghargaan ini juga merupakan pengakuan terhadap usaha siswa. Pengakuan terhadap usaha siswa bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa. Tapi juga jangan terlalu sering, jangan terlalu sering memberikan penghargaan, dipuji, karena apa? Karena bisa mengurangi makna dari penghargaan tersebut. Kalau terlalu sering nanti biasa, jadi nggak asik lah, mengurangi makna. Berikutnya, Pak Tamu, apakah makna budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ini tentu pesan dari Ki Hajar Dewantoro, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini kombinasi yang sangat bagus sekali. Kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berikutnya, konsep dasar budaya positif. Ya, ada 7 konsep dasarnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi, budaya positif ini merubah pemahaman kita yang lama menjadi kesadaran baru mengenai apa itu sebetulnya budaya positif. Yang berikutnya, konsep disiplin positif. Ya, nanti akan kita terangkan berikutnya. Motivasi perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, ini posisi kontrol dari guru, kemudian keyakinan kelas, nah ini juga nanti penting, akan kita di slide berikutnya, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Next, Pak. Ya, filosofi perubahan paradigma ini didasarkan kepada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, bahwa semua anak terlahir dengan bakat masing-masing yang unik. Jadi kalau di kelas itu ada 25 siswa, ya berarti 25 keunikan. Kemudian yang berikutnya adalah budi pekerti. Kemudian berikutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, kemudian ini guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Jadi ini filosofi dari Ki Hajar itu, guru itu ibarat petani yang mempunyai lahan. Dan lahan itu terdiri dari berbagai macam tanaman. Itu ada jagung, ada ketela, ada kacang, ada kuncang, cesin, dan lain sebagainya. Agar tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh dengan maksimal dan bisa menghasilkan buah atau hasil yang baik, maka petani itu atau guru itu harus melakukan atau melaksanakan tindakan yang berbeda-beda terhadap masing-masing tanaman. Nanti merawat biji jagung ya menggunakan cara merawat pohon jagung. Betul. Jangan merawat pohon jagung dengan cara merawat pohon cesin. Jadi ada diferensiasi, Pak. Ada pembedaan. Jadi kalau cesin itu disemprot seminggu 2 kali, ya kalau jagung ya jangan, atau kalau ketela ya jangan. Gitu. Kalau ketela itu, kalau cesin itu disiram hampir setiap hari, kalau ketela atau jagung ya tidak perlu. Gitu. Jadi ada pembedaan perlakuan terhadap masing-masing tanaman. Nah, begitu juga di kelas nih Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat perbedaan potensi dan kebutuhan atau gaya belajar siswa. Dari itu kita bisa memberikan perlakuan
terhadap kebutuhan mereka secara individual masing-masing. Jadi tidak sama gitu. Yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh alam, dari sananya, dari asalnya, dan tidak bisa diubah oleh manusia karena bersifat alami. Misalnya bakat, potensi atau karakteristik atau mental siswa itu kodrat alam, ini tidak bisa dirubah. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kondisi sosial budaya yang ada pada siswa, yang itu ada pada periode tertentu dan dimiliki oleh siswa. Misalnya cara hidup dia, pandangan hidup dan sebagainya. Itu kodrat zaman. Dan kita dalam kelas, dalam pembelajaran harus memperhatikan dua kodrat ini. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Atau kalau dalam istilah guru penggerak adalah menghamba pada siswa. Ini penting sekali. Berikutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan definisi yang sangat baik karena mencakup semua hal. Jadi, ada berpikir, bertindak, mencipta secara merdeka dan mandiri serta bertanggung jawab. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Ya, konsep disiplin positif. Apa makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini dua orang pemikir dari Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ini disiplin ini menuju kepada tujuan ideal, sesuatu yang dia hargai. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi paradigma baru terhadap disiplin, arti kata disiplin ini dikaitkan dengan hal yang positif, disiplin positif. Artinya disiplin yang sebisa mungkin menghindari hukuman dalam penerapannya. Karena seperti tadi hukuman menimbulkan dampak yang negatif daripada positifnya. Berikutnya, Bung. Jadi kalau ini Ranger itu kemudian dipotong hukuman itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini kata disiplin yang berubah maknanya menjadi kepatuhan. Kemudian yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ya. Ya, yang pertama teori motivasi perilaku manusia ada ini yang paling bawah atau yang paling rendah adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi disiplin hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya dan sebagainya. Ini masih disiplin karena menghindari hukuman. Ini tingkatannya masih bawah. Kemudian naik lagi, ini masih eksternal sifatnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
atau institusinya. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Jadi masih mengharapkan imbalan. Ini tingkatannya masih rendah. Dan berikutnya ini motivasi yang paling tinggi, yaitu motivasi internal. Disiplin positif yang berangkat dari motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi saya melakukan ini karena memang seharusnya saya melakukan ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi apabila saya menjadi orang yang melaksanakan disiplin positif, berarti keutamaan dari disiplin positif itu adalah diri saya sendiri, seperti itu. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa itu identitas gagal, Bapak Ibu? Identitas gagal adalah identitas yang tidak bisa dicapai siswa atau nilai-nilai ideal yang tidak bisa dicapai siswa, sehingga siswa itu kemudian menyerah untuk tidak untuk mempertahankan hal-hal yang positif. Jadi dia gagal untuk mempertahankan hal-hal positif. Dan itu jadi ternyata semua orang sebetulnya ingin bertindak baik, ya. Semua orang sebetulnya punya itikat baik, hanya saja dia kadang-kadang tidak mampu untuk mempertahankannya, sehingga dia menjadi orang yang gagal untuk menjadi manusia yang punya perilaku positif. Contoh dari identitas gagal ini bisa disebabkan karena hukuman atau penghargaan yang berlebihan. Hukuman karena sebetulnya hukuman itu membuat tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut, kemudian hukuman itu sifatnya memaksa, ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman ini cenderung membuat murid menyembunyikan kesalahan, jadi tidak ada kesadaran. Jadi nanti yang timbul di murid itu bukan bagaimana cara saya bertindak benar, tapi bagaimana cara saya menghindari hukuman, seperti itu. Nanti yang timbul seperti itu kalau kita memberikan hukuman. Kemudian menjadi rendah diri karena hukuman itu mendegradasi kepercayaan dirinya. Kemudian penghargaan juga termasuk ke dalam penyumbang identitas gagal. Karena apa? Karena penghargaan yang berlebihan itu merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas karena siswa itu mau berdisiplin positif kalau dia mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian juga bersifat menghukum dan juga tidak efektif. Penghargaan itu kurang efektif terhadap siswa. Berikutnya, Pak. Nah ini Bapak Ibu, ada tindakan guru dan ada jenis tindakan itu. Apakah hukum, apa konsekuensi? Apakah itu termasuk hukuman, apa konsekuensi? Ya nanti dulu Pak. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, coba Pak, kita cek. Luar biasa ini. Luar biasa. Ini konsekuensi itu adalah konsekuensi ini mengganti kesalahan mereka dengan hal-hal yang positif. Konsekuensi itu Bapak Ibu. Kalau hukuman itu cenderung menghukum tanpa memberikan pelajaran yang konstruktif, sedangkan konsekuensi ini lebih mendidik, ya, karena mendorong perilaku positif siswa. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 10 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, coba kita cek. Ya, betul, hukuman. Okay. Karena tidak ada hubungannya antara terlambat itu dengan kegiatan berlari. Okay. Tidak ada kesadaran kenapa dia terlambat, dan juga tidak ada pelajaran agar dia tidak terlambat di kemudian hari. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan.
Membersihkan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Betul. Konsekuensi. Ini mendidik siswa agar bersih dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita cek. Hukuman. Ya betul, hukuman. Oke, ini tidak mendidik ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mengganti. Konsekuensi. Kita cek. Konsekuensi. Ya betul, konsekuensi. Jadi ini siswa diajari untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Berikutnya, Pak. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Betul. Ini betul-betul tidak mendidik, kasihan anaknya dan sepertinya tidak menimbulkan kesadaran dia ya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ini jelas nih hukuman. Kasihan sekali ini, tidak mendidik. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya betul, hukuman. Ini tidak mendidik dan juga ini memalukan siswa karena berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air? Iya, Pak. Konsekuensi betul. Melatih dia bertanggung jawab. Kemudian berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, tertinggal 10 menit. Betul. Tertinggal ya otomatis orang yang pelajaran 10 menit. Konsekuensinya. Jadi karena terlambat 10 menit dia tidak mengikuti pelajaran 10 menit. selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini disuruh duduk di pinggir aja, di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain. Hukuman. Coba kita cek, Ibu. Konsekuensi. Konsekuensi. Dia tidak diapa-apain, hanya disuruh duduk aja di pinggir lapangan. Dan hak dia untuk bermain diambil, diganti. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Jadi pulangnya terlambat 15 menit untuk dapat pelajaran tambahan. Konsekuensi. Konsekuensi betul. Lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita cek, ya betul hukuman. Yang terakhir, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ya ini jelas hukuman karena tidak mendidik. Jelas ya Bapak Ibu, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini selalu yang menyakitkan, kemudian membuat sakit fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi timbul kebencian, timbul pembangkangan. Kemudian paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep yang buruk itu sebetulnya hukuman, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini yang tidak kita disadari kadang-kadang. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek.
Kemudian anak jadi menghargai arti dari disiplin. Kemudian ada respon, ada stimulus, ada tanggapan kesadaran. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsekuensi juga merupakan konsep diri yang baik daripada hukuman itu tadi. Kemudian konsekuensi juga mengajarkan anak untuk belajar mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Untuk ini saya jadi teringat teorinya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu belajar SCPS itu ketika ini ada teori-teori dari misalnya Piaget, teorinya dari Abraham Maslow, teorinya dari Skinner. Nah, ini termasuk teorinya Skinner, yaitu reinforcement dan punishment, jadi penguatan dan hukuman. Kalau hukuman jelas kalau reinforcement itu penguatan, jadi siswa supaya dia disiplin, dia diberi penguatan dengan penghargaan, pujian dan lain sebagainya. Kalau punishment atau hukuman siswa diambil atau diambil hak dia. Jadi misalnya siswa terlambat datang sekolah, kemudian dia dihukum untuk tidak boleh istirahat. Nah itu jadi hak dia untuk istirahat itu diambil. Nah, jadi itu namanya punishment. Jadi mengambil hak anak karena dia telah melakukan kesalahan. Itu teorinya Skinner. Berikutnya Pak. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya. Di dalam kebutuhan dasar manusia ini, kalau di modul guru penggerak ada teori yang dijadikan acuan. Yang pertama adalah teorinya Abraham Maslow mengenai piramida kebutuhan. Jadi yang pertama itu kebutuhan sandang pangan papan, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling atas kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian teorinya Skinner tadi yang reinforcement dan punishment, dan teorinya Bourdieu yaitu teori kapital atau teori modal. Jadi kapital itu ada 4. Kapital ekonomi, orang yang punya modal ekonomi, orang yang kaya itu kaya raya. Kemudian kapital sosial, orang yang punya kedudukan di masyarakat yang tinggi. Kapital budaya, ini orang yang punya karya yang dikenal gitu. Kemudian yang terakhir adalah kapital simbolik. Itu kapital simbolik adalah pengakuan. Jadi dia mungkin tidak kaya, dia mungkin tidak punya kedudukan sosial, dia tidak punya karya, tapi omongannya dipatuhi banyak orang. Kalau dia bilang A, orang banyak mengikutinya. Itu orang yang punya kapital simbolik. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa ada orang yang sudah kaya raya tapi nyalon anggota DPR. Ini berarti dia masih butuh kapital simbolik atau pengakuan. Itu sama juga, misalnya orang pintar juga masih butuh kapital simbolik. Kenapa? Penderitaannya orang pintar itu, tahu Bapak Ibu apa penderitaannya orang pintar? Jika dia tidak diakui kepintarannya. Jadi kalau ada orang pintar yang sombong, berarti dia masih membutuhkan kapital simbolik atau pengakuan gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya bertahan hidup. Itu yang pertama, yaitu kebutuhan atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Okay. Ini kalau dalam teorinya Maslow ini di piramida yang kedua. Berikutnya, rasa kasih sayang atau diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan,
seperti kucing, seperti Bu Titik ini, kelompok di mana kita tergabung. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui akan prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Gitu. Ini yang berikutnya adalah yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Nah, ini penting. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang-kadang kita salah konsepsi mengenai kurikulum merdeka nih Bapak Ibu. Kurikulum merdeka itu bukan kurikulum seperti Indonesia Merdeka, bukan, atau kurikulum bebas, bukan, tapi merdeka yang dimaksud adalah mandiri, gitu. Bebas, kebutuhan akan kemandirian. Jadi bagaimana guru berdaya kepada siswa agar siswa tersebut bisa mandiri dalam belajar, itu inti dari kurikulum merdeka. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berikutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Leisure menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Jadi bermain, seperti kata-kata bermain adalah belajar. Nah, ini keterkaitan dengan ini. Berikutnya, posisi kontrol. Iya. Posisi kontrol. Posisi kontrol yang dimiliki dalam hal ini oleh guru itu ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Coba kita lihat satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata atau pembulian, hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, ini nanti berhubungan dengan keyakinan kelas, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya, Pak. Posisi penghukum ini menghadik atau menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang atau malang kerik, bahasa Jawanya, membentak, kemudian hukuman verbal atau fisik. Jadi kekerasan tidak hanya fisik tapi juga verbal. Dampak posisi penghukum adalah murid menjadi pendendam, ibaratnya resisten terhadap si penghukum, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi jangan sampai kita jadi guru dalam posisi penghukum ini. Berikutnya, pembuat rasa bersalah atau bahasa Jawanya ngenes. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini kadang-kadang kita sering merasa seperti ini. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini adalah guru dengan posisi pembuat rasa bersalah. Berikutnya, Pak. Iya, next Pak. Sudah. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Ini dikenalnya suara cenderung melembut tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada siswa dengan membuat guru menderita. Jadi playing victim istilahnya nih. Jadi siswa itu dibuat menderita
dengan memposisikan guru sebagai korban. Kemudian dampak posisi pembuat merasa bersalah adalah membuat murid merasa bersalah. Jadi ini termasuk identitas gagal. Ya. Jadi dengan posisi guru seperti ini, murid tidak akan bisa mencapai disiplin positif yang diharapkan. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi sebetulnya posisi seperti ini kurang baik dan cenderung membuat siswa itu mencapai identitas gagal nih Bapak Ibu. Berikutnya, teman. Nah ini, guru pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kata-kata, melalui narasi, melalui wacana. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, itu. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, itu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah posisi teman. Jadi dia lebih dekat. Jadi dia tidak dalam posisi sebagai disalahkan, dia atau menghukum. Gitu. Kemudian posisi teman, suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dan dampak posisi teman adalah murid akan bergantung kepada satu orang atau ada faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini. Berikutnya Pak. Pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa, seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Gitu. Jadi lebih berkesan mengingatkan, ya, karena dia sebagai pemantau. Berikutnya, posisi pemantau mempunyai peran, yaitu pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Berarti ini identitasnya adalah identitas positif nih, atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi ketika siswa itu diberikan sanksi atau hukuman atau konsekuensi, itu guru sebagai seorang pemantau atau pemonitor harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau atau monitor adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ini agak negatif ya Bapak Ibu. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Jadi dampak negatifnya adalah seperti itu. Berikutnya, manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Manajer juga punya keterampilan di posisi teman, posisi pemantau. Berarti ini lebih lengkap posisinya nih. Seorang manajer punya posisi teman dan juga punya posisi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini lebih fleksibel karena seorang manajer punya kapasitas sebagai pemantau maupun sebagai teman. Ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, berarti mengingatkan ini, ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu posisi manajer. Ini ciri-ciri posisi manajer adalah suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Dia tidak dibuat-buat, maksudnya tidak terlalu ramah, itu mungkin tidak dibuat-buat. Tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Oke. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Berarti ini sudah kompleks sekali, sudah lengkap untuk menciptakan identitas yang positif atau berhasil. Dampak posisi manajer juga positif ini, murid mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya, ini keyakinan kelas. Ketika saya lokakarya kemarin, Bapak Ibu, itu ada hal yang menarik. Jadi kami disuruh menuliskan hal-hal yang ada di sekolah kami, atau harapan-harapan yang ada di sekolah kami, khususnya di kelas kami masing-masing. Kemudian ada Bu Evi itu dari Kejabel, ada seorang guru dari Kejabel menuliskan bahwa dia ingin murid mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian ada guru lain yang protes. Protesnya adalah apakah tata tertib itu masih relevan di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu kan berpihak pada murid dan berkolaborasi dengan murid. Apakah tata tertib itu masih relevan pada kurikulum Merdeka? Nah, itu kemudian jadi pembahasan kami ramai soal itu. Ada yang mengatakan masih relevan karena kalau hanya keyakinan kelas itu murid tidak akan menurut gitu. Ada juga yang bilang sudah tidak relevan tata tertib, yang relevan adalah keyakinan kelas karena itu kesepakatan antara guru dengan murid seperti itu. Ada juga yang mengatakan dua-duanya, peraturan tetap dijalankan dan keyakinan kelas juga berjalan gitu. Karena kalau keyakinan kelas kan sifatnya tawar-menawar, bagian kesepakatan itu lebih lunak. Dan untuk memperkerasnya lagi adalah dengan tata tertib. Itu kemarin itu yang ada di rukol kami. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dampak positif dari keyakinan kelas adalah karena ini merupakan kesepakatan bersama, hasil kolaborasi, maka dia menjadi sebuah keyakinan untuk dilaksanakan bersama. Beda dengan tadi peraturan atau tata tertib yang cenderung satu arah. Berikutnya, ini bentuk-bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan yang lebih universal, jadi sifatnya lebih universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya kalau ada peraturan dilarang datang terlambat, gitu, maka keyakinan kelasnya adalah datang tepat pada waktunya. Jadi lebih positif kalau keyakinan kelas. Kalau ada peraturan dilarang datang terlambat, maka kalau keyakinan kelasnya dirubah jadi hadir tepat waktu, seperti itu. Kemudian misalnya dilarang berlari-lari dalam kelas, itu peraturannya. Kalau jadi keyakinan kelas berubah positif menjadi jagalah ketertiban, seperti itu. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Kalau jadi keyakinan kelas lebih positif, maka jagalah kebersihan, seperti itu. Kemudian dilarang berisik di dalam kelas. Kalau jadi keyakinan kelas, maka harap tenang, seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas lebih positif bentuknya.
Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Oke, jadi sebetulnya keyakinan kelas adalah lebih baik jika dibuat bersama-sama dengan siswa dan kata-kata yang diberi itu lebih positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, jadi ada refleksi dan ada perbaikan. Berikutnya, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ini nih, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini kurang, hanya hadir tepat waktu seperti itu. Dilarang melakukan kesalahan, dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu antrian. Ini menghormati orang lain dan bersabar seperti itu. Ini jangan berlari di kelas. Mungkin bisa diubah menjadi jagalah ketertiban atau harap tenang seperti itu. Berikutnya, Pak. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi bertujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini lebih positif. Berikutnya, ini segitiga restitusi. Jadi ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Saya membawa contohnya ya Bapak Ibu dari segitiga restitusi ini. Nah. Ya, ini misalnya tahapan pertama misalnya jika murid melakukan kesalahan dan kita menggunakan segitiga restitusi ini, misalnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan kondisi anak tersebut terlebih dahulu. Misalnya ini ada kata-kata tidak ada manusia yang sempurna seperti itu, atau bagaimana sebetulnya permasalahan yang terjadi seperti itu. Jadi pendekatan awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan hal-hal yang melatar belakangi kesalahan tersebut. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa berlaku seperti itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Artinya mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Ini konsep segitiga restitusi dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan. Berikutnya, Pak. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah membuat anak yang merasa gagal karena salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar ketika dia melakukan kesalahan itu. Jadi refleksi ini. Kemudian menanyakan keyakinan, melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai sosial atau keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya.
Berikutnya. Nah ini. Yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti sesi ini. Dan yang keempat adalah saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Jadi ini adalah pertanyaan refleksi yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab, dan nanti saya akan berikan selebarannya untuk refleksi ini. Ini Bapak Ibu. Berikutnya Pak. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Demikian Bapak Ibu. Diskriminasi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan, dan mohon maaf juga jika menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.